Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi tentang pengelolaan data surveillance di tingkat OPT Puskesmas Kertakhanyar, Kabupaten Banjar. Surveillance merupakan kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien. Kegiatan surveillance dalam bidang kesehatan diperlukan untuk menjamin tersedianya data dan informasi epidemiologi sebagai dasar pengambilan keputusan dalam manajemen kesehatan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan surveillance, yang pertama, pengumpulan data, yang kedua, pengolahan data, yang ketiga, analisis data, dan yang keempat, diseminasi informasi. Salah satu sistem surveillance yang digunakan dalam rangka mendeteksi adanya ancaman kejadian luar biasa atau wabah adalah sistem kewaspadaan dini dan respon atau yang biasa disebut dengan SKDR. Dalam pelaksanaan surveillance kesehatan diperlukan harmonisasi secara lintas program dan lintas sektor yang diperkuat dengan jejaring kerja surveillance kesehatan. Adapun pihak terkait dalam penyelenggaraan kegiatan surveillance atau SKDR di Puskesmas Kertakhanyar yang meliputi Puskesmas, yaitu unit layanan poli umum, poli lansia, dan poli MTBS, dan yang kedua Puskesmas pembantu, dan yang ketiga Puskesdes, Polendes, atau bidan desa. Berikut merupakan prosedur dalam pelaporan data surveillance dalam kegiatan SKDR. Untuk mempermudah kegiatan pelaporan data surveillance atau SKDR dari unit pelapor di OPT Puskesmas Kertakhanyar, di sini saya menggunakan Google Form sebagai sarana pengumpul data dari unit pelapor. Berikut merupakan link dari Google Form tersebut. Berikut merupakan prosedur pengisian laporan surveillance menggunakan Google Form dengan format laporan mingguan atau W2 pada SKDR. Langkah yang pertama, pilihlah jenis pengumpul data sesuai unit layanan di UPT Puskesmas Kertakhanyar. Jika pelapor merupakan unit pelayanan di Puskesmas, pilih Puskesmas. Jika pelapor merupakan unit pelayanan di Puskesmas pembantu, pilih Puskesmas pembantu. Dan jika pelapor merupakan unit pelayanan di Puskesdes, Polendes, atau bidan desa, pilih bidan desa. Dan jika bukan dari ketiga unit layanan di atas, pilih lainnya dan sebutkan. Langkah yang kedua, isilah nama pengumpul data sesuai tempat unit layanan di OPT Puskesmas Kertakhanyar. Contoh, jika jenis pengumpul data pada unit layanan Puskesmas pada poli MTBS, isi dengan nama pengumpul data MTBS. Langkah yang ketiga, isilah nama kecamatan atau kabupaten tempat UPT Puskesmas Kertakhanyar. Langkah yang keempat, pilih dan isi tanggal periode pelaporan surveillance atau SKDR pada unit pelapor, dilakukan setiap hari Sabtu pada minggu berjalan. Langkah yang kelima, isilah minggu epidemiologi sesuai tanggal di kalender epidemiologi. Kalender epidemiologi dapat dilihat pada gambar di samping. Jika saat melakukan pengisian pelaporan pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli tahun 2022, untuk mengetahuinya dapat dilihat pada kolom berwarna merah muda. Dapat dilihat pada tanggal 9 Juli tahun 2022 berada di minggu epidemiologi ke-27. Langkah yang keenam, isilah jumlah kunjungan di unit layanan pada minggu ini. Langkah yang ketujuh, pilih dan centang jenis penyakit yang dilaporkan pada tiap unit layanan dalam waktu minggu ini. Jika terdapat dua jenis laporan penyakit, yaitu diare akut dan pneumonia, pilih dan centang diare akut dan pneumonia. Langkah yang kedelapan, yaitu isilah jumlah kasus sesuai dengan kode dan jenis penyakit. Jika pada contoh tersebut terdapat dua jenis penyakit, yaitu diare akut dan pneumonia, maka untuk pengisian jumlah kasus diisi dengan kode penyakit sama dengan jumlah kasus.
pada penyakit diare akut dengan kode penyakit A dan jumlah kasus 20 orang, maka diisi dengan A sama dengan 20. Dan jika pada jenis penyakit pneumonia dengan kode penyakit D dengan jumlah kasus 5 orang, maka diisi D sama dengan 5. Langkah yang terakhir yaitu pilih kirim. Maka respon akan tercatat dan jawaban akan tersimpan. Dan jika terdapat kesalahan saat melakukan pengisian, dapat dilakukan mengirim jawaban lain. Berikut yang dapat saya sampaikan informasi tentang pengelolaan data surveillance dalam melakukan pelaporan surveillance atau SKDR menggunakan Google Form. Semoga bermanfaat dan terima kasih.